Halo, perkenalkan nama saya Bagus Ananta Tenggara Sutarga. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai RW manajemen. Jadi apa itu RW manajemen? Pada prinsipnya merupakan suatu kelompok tata laksana manuver medis yang sering digunakan pada pencegahan dan memperbaiki sumbatan atau obstruksi pada jalan nafas pada pasien. Apa saja penyebab-penyebab dari terjadinya sebuah obstruksi di jalan nafas pasien tersebut, antara lain bisa karena kesadaran yang menurun, atau lalu adanya benda asing yang berada di jalan nafas pasien, lalu adanya penyakit seperti infeksi atau keganasan, dan ada trauma. Jadi terdapat dua gradasi sumbatan jalan nafas, parameternya hembusan itu kalau misalnya partial obstruksi, eh, dia menurun hembusannya, pada total obstruksi tidak ditemukan adanya hembusan. Pada suara nafas, saat partial obstruksi, terdapat suara nafas patologis, pada total obstruksi tidak terdengar sama sekali. Kerja nafas pada partial obstruksi dikatakan meningkat. Lalu pada kerja nafas saat terjadinya total obstruksi disebutkan sangat meningkat dibandingkan kerja nafas saat dalam keadaan normal pada umumnya. Apa saja suara-suara tambahan yang terjadi pada saat adanya obstruksi parsial tersebut? Suara-suara tersebut antara lain adanya snoring, gargling, crowing atau stridor, dan suara parau dari laring atau obstruksi. Gejala lain pada obstruksi jalan nafas itu biasanya sering ditemukan tanda-tanda hipoksia berupa heart rate yang meningkat, wajah terlihat pucat, pasien nampak gelisah dan berkeringat yang banyak. Lalu terdapat juga tanda-tanda hiperkardia, yaitu kadar karbon dioksida dalam darah itu meningkat drastis, yaitu berupa cyanotik, darah berwarna kebiruan. Lalu adanya perdarahan-perdarahan yang merembes dari luka operasi dan usaha meningkat untuk ventilasi. Lalu juga terdapat interacting otot-otot yang pada suprasternal. Lalu terdapat prinsip tata laksana sumbatan jalan napas. Pemeriksaannya itu dari look, listen, dan feel. Look itu kita melihat gerakan dari nafas pasien apakah simetris atau tidak, pengembangan dadanya, retraksinya bagaimana, apakah simetris atau tidak, atau tampak tertahan, warna mukosa atau kulit dan keseluruhan. Lalu kita dengar aliran udara dari pernapasan apakah muncul suara-suara patologis atau tidak. Lalu kita feel atau rasakan adanya aliran udara apakah terasa atau tidak melalui dengan pipa penolong. Jadi teknik RW manajemen itu bagi dua, ada dasar dan lanjutan. Dasar itu biasanya tanpa pelatihan alat khusus meliputi manuver kepala, leher, dan abdomen. Lalu pada teknik lanjutannya diperlukannya pelatihan dan alat-alat khusus dan meliputi intubasi dan metode operasi. Jadi pada dasarnya itu RW manajemen dasar atau tanpa alat dan pelatihan khusus dilakukan dengan saat keadaan dalam keadaan darurat karena bersifat tidak invasif, cepat dan lebih mudah dibandingkan yang teknik lanjutan. Lalu evaluasi di awal dilakukan dengan memastikan apakah memang pasien dapat berbicara atau tidak untuk mengetahui apakah adanya sumbatan yang berada pada jalan nafas. Lalu mendengarkan suara nafas pasien dan apakah memang terdapat batuk-batuk pada pasien. Jadi setelah laksana sumbatan jalan nafas tanpa alat, yaitu dengan chin lift, jaw thrust, dan head tilt. Chin lift tersebut adalah tindakan mengangkat dagu
pada pasien. Lalu jauh thrust, tindakan mengangkat sudut rahang bawah dengan cara menekan rahang bawah ke arah ke atas, dan bisa dilakukan pada pasien-pasien yang diduga cedera leher dan kepala. Lalu selanjutnya dilakukan manuver head tilt, yaitu tindakan untuk menekan dahi. Tetapi sangat disarankan untuk berhati-hati ataupun menghindari melakukan manuver ini pada pasien-pasien dengan cedera leher, karena kemungkinan akan memperburuk keadaan yang dialami oleh pasien. Selanjutnya adalah tata laksana sumbatan jalan nafas tanpa alat. Yang lanjutannya itu teknik cross finger menggunakan jari untuk memeriksa mulut dan menekan gigi atas dan bawah. Selanjutnya ada juga pembersihan manual dengan sapuan jari atau finger sweep bila ada ditemukannya benda-benda asing yang tersangkut di daerah dalam mulut pasien. Lalu ada manuver Heimlich atau abdominal thrust. Itu bisa bila dicurigai ada sumbatan jalan nafas, dilakukan dengan cara berdiri di belakang penderita dan menekan bagian atas abdomen ke arah atas dengan agak sedikit menghentak. Jadi tekanan ini dilakukan menggenggam kedua telapak tangan lalu menekan daerah atas abdomen pada penderita. Selanjutnya ada manuver back blow, biasanya dilakukan pada bayi-bayi yang mengalami sumbatan jalan nafas dengan 5 kali hentakan keras pada punggung bila nafas tidak efektif atau berhenti. Jadi selanjutnya ada airway manajemen lanjutan, yaitu airway manajemen yang teknik-tekniknya memerlukan suatu pelatihan khusus atau peralatan khusus. Teknik ini biasanya dilakukan dengan bantuan navigasi seperti laryngoskop. Yang pertama itu bisa menggunakan pipa orofaring, mayu, atau biasa disebut dengan gudel. Jadi indikasinya itu memenuhi kebutuhan oksigen dengan membebaskan jalan nafas pada penderita tidak sadar atau kesadaran menurun. Lalu juga mencegah lidah jatuh pada dinding posterior faring dan memudahkan penghisapan lendir. Ukurannya bervariasi mulai dari 4 cm hingga 12 cm, disesuaikan dengan mengukur dari mulut ke mandibula. Jadi caranya itu pilih ukuran pipa yang sesuai dengan penderita, lalu tempatkan pipa di pipi pasien dengan bagian datar di bibir, ujung dari pipa di dagu pasien. Lalu masukkan pipa, kemudian balik pipa sehingga bagian atasnya menghadap wajah. Kemudian fiksasi pipa dengan plester dan letakkan di pipi dan melintasi bagian datar dari pipa. Kalau bisa jangan menutupi bagian terbuka dari yang nafas. Selanjutnya terdapat suction atau alat penghisapan itu jika ada terdengar suara tambahan pada jalan nafas, atau ditemukan suara rails atau ronki, dan ditemukan mukus pada alat bantu nafas. Ini suctionnya itu ada yang mobile, ada yang portable, ada yang transport. Waktu suctionnya biasanya kurang dari 10 detik. Selanjutnya ada ETT atau endotracheal tube. Jadi indikasinya itu digunakan apabila pasien mengalami apnu dan kontrol SSP terhadap pernapasan tidak dikuat, sehingga terjadinya obstruksi jalan nafas. Lalu terdapat keadaan yang berpotensi kuat menimbulkan obstruksi jalan nafas, misalnya inhalasi asap pembakaran, hematum, hilangnya refleks protektif jalan nafas. Lalu ada juga apabila usaha nafas yang berlebihan dan menyebabkan kelelahan pernapasan. Perlunya pemberian udara bertekanan tinggi untuk pertahankan pertukaran gas alveolar, dan juga diperlukan pemakaian ventilasi mekanik. Jadi sebelum dapat dimasukkan itu ETT atau endotracheal tube
dapat dibantu dengan insersi dari laryngoskop agar bisa membuka jalan nafas dan mempermudah masukkan ETT. Caranya itu insersi daun laryngoskop lengkung, atau bisa juga menggunakan cara insersi daun laryngoskop yang lurus. Tapi harus memperhatikan posisi ujung daun laryngoskop terhadap epiglotis. Jadi ukuran-ukuran ETT-nya itu berdasarkan umur pasien, ETT-nya berapa milimeter sama dengan 16 ditambah umur dalam tahun dibagi 4. Jadi bisa juga menggunakan panduan paling sederhana itu adalah jari kelingking dari pasien tersebut. Kedalamannya bisa diperkirakan dengan rumus kedalaman dalam senti sama dengan umur dalam tahun bagi 2 tambah 12. Jadi cara memastikan ETT telah dipasang dengan benar itu memeriksa kedalaman ETT, apakah angka penunjuk di ETT itu sesuai perhitungan rumus. Lalu adanya pergerakan dinding dada yang simetris, bisa juga dilakukan pemeriksaan auskultasi untuk mendengarkan bunyi napas yang simetris. Lalu mengamati adanya distensi daerah abdomen, apakah ada pemasangan yang salah, lalu memeriksa kadar end-tidal CO2 dengan menggunakan detektor kolorimetrik, dan konfirmasi letak ETT juga bisa dilakukan dengan fototoraks. Jadi laryngeal mass airway, selanjutnya adalah LMA atau laryngeal mass airway itu memberikan ventilasi tekanan positif pada penderita yang bernapas spontan. Bisa juga sebagai pemandu pemasangan ETT, tidak berlampu, bronkoskopi secara optik fleksibel. Dan salah satu cara membuka jalan nafas bila intubasi dengan ETT sulit untuk dilakukan. Selanjutnya bisa juga dengan metode krikotirotomi. Indikasinya itu apabila terdapat luka-luka yang meluas di sekitar wajah atau jalan napas atas. Bisa juga karena usaha intubasi orotrakia tersebut gagal, lalu tidak direkomendasikan pada anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun karena cukup memiliki resiko yang tinggi. Jadi macam-macam tindakannya itu ada krikotirotomi percutaneous dan krikotirotomi dengan pembedahan. Jadi cara-caranya itu stabilisasi trakea, lalu dilakukan pemasangan dalam 30 hingga 45 derajat, suction sampai tampak gelembung udara masuk dalam syringe yang berisi larutan garam fisiologis untuk konfirmasi posisi trakea. Lalu kateter didekatkan ke hub dan jarum suntik statis. Tahan kateter dengan kuat, cabut jarum, dan selanjutnya dilakukan suplai oksigen dengan menyambungkan ke pipa tekanan tinggi. Ini adalah merupakan teknik cara memasang atau melakukan krikotirotomi perkutan. Baik, jadi sekian penjelasan airway manajemen yang saya berikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.